hal yang paling eh, dinanti ya teman-teman ya kalau return ya. Nah, cuman yang perlu teman-teman pahami yang namanya return di sini ini akan dibahas ya sebenarnya ini materi manajemen investasi ya. Cuman saya mau insert di sini tentang recent return ya, bahwa return itu tidak hanya positif. Oke. Jadi, kembali ke slide ini, minus 45, minus 20% ini adalah return, teman-teman. Ya, secara konsep, return itu tidak hanya positif. Oke, return juga negatif. Karena return itu mengacu pada uang yang dihasilkan atau hilang dalam proses investasi. Oke, itu ya. Jadi di sini kita harus pegang bahwa return itu bisa positif, bisa negatif. Oke, kalau profit, profit bisa negatif nggak? Profit, profit apa bahasa Indonesianya? Laba. Eh, laba bisa negatif nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kalau negatif namanya rugi. Oke. Jadi profit nggak bisa negatif. Loss pasti negatif, nggak bisa positif. Oke. Term sederhana tapi perlu teman-teman ini ya, teman-teman ingat. Oke. Nah, cuman return ya, return ini bukan memperlihatkan profit or loss ya. Return ini secara umum akan memperlihatkan ini uang yang kita dapatkan atau kita yang kehilangan ya, yang kita hilangkan gitu ya mungkin ya dalam proses investasi itu. Oke. Jadi ini perlu teman-teman pahami ya. Ya. Oke. Nah, apa saja yang menjadi komponen dari return ya? Karena return ini memang kaitannya orang pasti masih menganggap bahwa return ini eh, profit gitu kan. Return ini hal yang kita dapatkan gitu. Belum tentu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita dapat return negatif itu ya masih tetap kita dianggap sebagai return. Satu, yield ya. Tingkat pengembalian investasi. Yield ini bisa macam-macam bentuknya ya teman-teman ya. Kalau di apa namanya obligasi ada kupon ya. Kalau di eh, instrumen utang intinya ya interest ya. Karena interest ini eh, kaitannya dengan kalau di obligasi panggilnya kupon lah, gampangnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya deposito kan bentuknya interest kayak gitu. Oke. Bisa juga berbentuk dividen. Kalau instrumennya bentuknya adalah instrumen ekuitas. Oke. Jadi ini komponen yang paling mendasar. Dan yield yang membedakan yield dengan yang lainnya, yield ini adalah berbentuk periodic cash flow. Jadi ada uang yang masuk ketika kalian pegang instrumen tersebut, ya. Uang masuk. Berarti kalau periodic cash flow, uang masuk, ini adalah bentuk aset yang terrealisasi ya, bukan unrealized. Jadi udah pasti dipastikan, oh ini masuk nih, terrealisasi. Jadi real ya masuk. Makanya di sini kalau misalnya kita lihat contohnya pada instrumen utang itu adalah interest karena langsung masuk ya. eh Kalau secara praktik kan teman-teman pasti ada ya rekening, terus di rekeningnya ada mungkin apa namanya bunga ya. Oke, kalau pegang instrumen ya mungkin teman-teman yang sudah punya investasi di saham ya, kadang-kadang mereka akan bagi dividen. Karena dividen itu sekali diumumkan, siapa saja yang berhak menerima ya, maka ketika dibayarkan ya kita akan mendapat. Makanya di sini digolongkan sebagai periodic cash flow. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau yield ini biasanya itu dipakai untuk memperlihatkan ya cash flow itu, tapi relatif terhadap suatu hal. Ya, karena bentuknya kan persen nih. Ya, bentuknya persen. Persen terhadap apa? Nah, itu yang penting nih.
Ya, persen terhadap apa? Kalau misalnya kalian pegang instrumen utang, berarti persennya terhadap prinsipal gitu. Terhadap uang yang Anda bayarkan. Dan terutama ini bisa kita, kalau kupon berarti dari prinsipal ya. Interest atau kupon berarti prinsipalnya kalian beli obligasi seharga 1 juta nih. Ya. Bunganya adalah 12% per tahun ya. Berarti setiap bulannya kalian akan mendapatkan 1%. 1% dari apa? Dari prinsipal. Oke. Nah, kalau misalnya yield kita lihat dari apa namanya, instrumen ekuitas, itu berarti kalian harus benchmark terhadap sesuatu. Apa itu yang kita benchmark? Kalau prinsipalnya saham, ada nggak kira-kira angka prinsipalnya saham? Ada ya teman-teman ya. Angka prinsipal itu akan tertera dalam saham itu sendiri. Jadi angka yang akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Ya, yang mana angka prinsipal saham ini berbeda dengan angka harga pasar ya, pastinya beda ya. Jadi setiap saham itu kalau kalian lihat, mereka akan apa namanya, punya sebuah nilai yang dipertanggungjawabkan itu, ya, nilai dasar dari saham itu. Misalnya per lembar saham nilainya adalah Rp100, oke, nilai yang dipertanggungkan di situ. Cuman mungkin market price-nya ya bisa jadi 10.000, 11.000, tapi nilai yang dipertaruhkan 100.000, ya nggak ada masalah gitu. Cuman yield ini bukan diukur dari nilai yang dipertanggungkan kalau di saham, tapi diukur dari purchase price biasanya atau current market price. Oke, jadi itu yang berbeda ya terkait dengan yield. Jadi ini adalah yield ini adalah istilah yang nanti teman-teman akan sering dengar nih, yield. Oke. Oke, ini tadi yield. Berikutnya, return yang kedua didapatkan dari capital gain or loss. Oke, jadi capital gain ini bukan hanya gain ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita sebut ya, perubahan harga, market price dari suatu instrumen, itu harusnya termnya yang lengkap itu bukan hanya oh ini kita dapat capital gain nih sekian, enggak. Capital gain or loss ya. Kalau positif kita sebut capital gain, kalau negatif capital loss ya. Nah, chance untuk loss di yield ini sangat rendah sekali. Jarang sekali ada kemungkinan kalian mendapatkan cash flow negatif dari yield. Mengapa? Karena yield ini adalah konsekuensi yang diberikan oleh suatu perusahaan, ya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan ketika kalian pegang instrumen mereka. Oke, jadi nggak chance-nya rendah lah untuk mendapatkan yield yang negatif, ya. Tapi apakah mungkin? Mungkin, mungkin teman-teman mendapatkan yield negatif. Contoh di Jepang, tingkat suku bunganya negatif, ya. Kalau tingkat suku bunga negatif, maka ya kalian dapat yield negatif. Semakin kalian pasang itu di deposito, di tabungan, ya semakin hilang uang kalian yang ada, gitu kan. Tapi itu special case aja gitu kan. Nah, jadi yang menjadi biang kerok utama kalau ada return yang negatif adalah di capital gain or loss. Oke. Jadi ini yang penting teman-teman harus perhatikan. Oke. Jadi capital loss juga berarti kalau capital capital gain kita beli harga 1.000 terus kita jual harga 1.200. Nah, ada tuh capital gain ya berdasarkan market price-nya perubahannya positif. Kalau awalnya 1.000 kalian jual harga 900 atau harganya cuma setengahnya nih sekarang ya. 1.000 sekarang jadi 500 nih. Ya itu namanya capital loss ya. Kalau kalian nggak kuat nahan ya itu hasrat kalian untuk bertahan di situ ya bisa cut loss ya. Kalau di investasi gitu ya teman-teman ya. Kalau udah nggak kuat menahan loss itu seperti itu ya. Tapi sekali lagi biasanya capital gain ini belum tentu realize teman-teman. Kalau aset itu bentuknya masih terhitung secara unrealized, terhitung secara akrual. Ya, jadi kalau misalnya ada capital gain or loss dalam pencatatan, maka kita masih mencatatnya, ya kita catat ya, kita catat masuk ke PNL ya.
laporan laba rugi, cuman bentuknya itu masih dalam bentuk unrealized. Oke. Kalau yield masuk, ini sudah realized karena dia incremental atau periodic cash flow. Oke. Jadi itu ya terkait dengan return. Jadi kalau return totalnya adalah yield tambah capital gain or loss. Price change ini akan merepresentasikan capital gain or loss. Oke. Jadi ini yieldnya. Jadi ini untuk menghitung total return dari sebuah instrumen gitu teman-teman. Oke. Sehingga kalau misalnya kita masih masih ngomong ke total return ya untuk holding period T ya misalnya kayak gitu ya kita menghitung return nih dengan T tahun misalnya atau T bulan ya gitu. Kita hitung maka rumusnya adalah cash flow pada periode pengukuran T ya katakan 5 tahun nih ya. Cash flow selama 5 tahun itu kita dapat berapa ya ditambah dengan harga ending dikurangi harga awal. Berarti harga market price akhir dikurangi market price awal dibagi market price awal. Oke. Jadi ini yang memperlihatkan total return yang kita miliki gitu dalam sebuah aset ya. Nggak rumit ya teman-teman, tidak terlalu rumit. Jadi intinya adalah semua cash flow kalian tambahkan ya. Kemudian kalian juga tambahkan capital gain or loss dibagi dengan harga perolehan. Oke, harga perolehan. Oke, ini harga perolehannya. Oke. Itu total return. Ya. Nah, kalau instrumen obligasi utang ya kurang lebih sama ya. Cuman bentuknya ini adalah cash flow-nya kan bentuknya interest nih. Kalau ini tadi kan cash flow-nya bentuknya mungkin kalau secara umum kita sebut cash flow. Kalau utang ya berarti ini interest ya. Kupon, entah itu interest ya. Kalau sama aja ada harga perolehan nih ya. Di pembaginya harga perolehan. Oke. Nah, contoh ya. Kita masuk contoh nih. Contoh, ada kalian beli nih ya saham treasury. Sorry, obligasi ya. Sorry, treasury bond tuh obligasi, obligasi treasury ya atau obligasi negara lah katakan ya. Dengan nilai nilai face value ya, 1.000 face value-nya, kuponnya 10%, dibeli dengan harga 960. Oke. Jadi dalam konteks ini kalau kita langsung masuk ke apa namanya? Case ya, ketika kita mau melihat berapakah total return-nya, maka kita akan menggunakan di sini yang paling umum kita pakai benchmark adalah purchase price-nya. Oke, 960 ini. Berapakah return-nya? Ya, sederhana ya. Nggak ribet ya teman-teman ya. Katakan dalam 1 tahun itu kalian dapat kupon 10% dari 1.000. Oke ya, di sini kalian dapat 100. Oke, ditambah dengan harga jual ya kan, endingnya ini ya, harga end dikurangi dengan harga pembelian. Oh, salah nih. Ya, ini bukan 1.020 ya. Sorry, salah nih. Ini 960 ya. Jadi 100 ditambah 1.020 min 960 dibagi 960 ya. Beginning purchase price harga akuisisi. Bentar saya betulin dulu deh. Oke. Nah, oke, good. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mendapatkan angka ini 960 nih. Oke, berapakah total returnnya? 16,67% atau 0,1667. Oke, jadi ini ya teman-teman ya terkait dengan returnnya. Oke,
Jadi nggak terlalu rumit ya, cukup sederhana untuk total return. Karena apa di sini kita nggak ngomongin time value of money ya, kita hanya melihat konsep secara general ya tentang return. Oke. Nah, kalau saham ya sama aja ya. Kita coba di sini ya, katakan saham ya dividen artinya yang tadi cash flow-nya berasal dari mana? Dari dividen. Oke, kita coba di saham. Investor membeli 100 lembar saham eBay 30 per lembar gitu kan. 2 tahun kemudian jual kembali 26. Ya, kalau dari sini aja kelihatan capital gain atau capital loss nih. Wah, jelas loss. Belinya 30, jualnya 26. Ya. Kan ada tuh tipikal investor kayak gitu ya. Ngelihat loss dikit udah nggak kuat ya. Aduh, lebih baik saya buang aja deh. Ya nggak apa-apa. Ya, karena itu di adjust ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan eh, kemampuan dari atau psikologis dari investor tersebut gitu. Oke, 30 dijual 26 gitu. Nah, tapi dalam holding period tersebut, nah ternyata mereka mendapatkan dividen nih. Jadi nggak boncos-boncos amat nih lossnya. Dapat dividen berapa nih? Oh, ternyata tahun pertama dapat 2 per lembar, tahun dua itu dapat 3 per lembar ya, lumayan lah ya. Jadi kita hitung seperti ini. Oke, kita lihat. Oh, ternyata kita masih posisi apa loss ya. Kita posisi loss. Nggak apa-apa ya. Daripada lossnya makin jauh ya, udah nggak dapat dividen, kalian jual di posisi loss ya makin dalam nih ya lossnya. Oke, ya. Jadi kurang lebih sama aja ya, karena yang dihitung di sini adalah ini ya, cash flow, periodic cash flow. Oke. Nah, oke. Return. Ada yang ingin ditanyakan, return? Ada yang ingin didiskusikan dulu terkait dengan Oh, return? permisi Pak, mau Silakan, tanya. silakan. Yang ini tuh kalau di perhitungan kan 5 dikurang 4 itu kan satu, terus 1/30 kan 0,33 seperti itu. Ini Ah, kenapa kok dia jadi negatif ya Pak? Apa karena kita sudah mengindikasi kalau di eh, soal tadi itu loss, kemudian kita langsung beri negatif atau salah, salah. Sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Ya, 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 siapa? ya. Thank you, thank you, thank you, Mas. Sama Jody, Mas Jody. Sorry, sorry. Bentar. Saya betulin dulu nih. Salah. Udah kelihatan belum? Udah. Belum Pak. Belum. Tuh. Pause. Resume. Udah, oke. Udah ya. Kelihatan ya. Sip. Nah, oke. Makanya tadi saya bingung. Ini ya, teman-teman. Lihat, perhatikan di sini. Nih, ini kan loss ya. Wah, saya jual rugi nih. Ya kan, posisi tadi ya. Wah, sulit nih ya jual rugi. Oh, enggak ternyata. Karena kita dapat dividen, ya kan? Kita dapat dividen. Artinya, yang kita dapatkan, walaupun di posisi capital loss, ya kita masih bisa dapat return. Dari mana? Incremental atau periodic cash flow ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah kita walaupun capital loss di sini. Oke. Karena perhitungan total return adalah apa namanya? Periodic cash flow ditambah dengan price changes. Oke. Oke, sip. Udah bener nih. Ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan untuk return sebelum saya beralih ke loss.
Kalau loss. Risk. Ya. Oke, saya lanjut ke risk sekarang. Nah, apa itu resiko? Apakah resiko itu hal yang selalu buruk? Nah, kita coba bahas nih. Resiko itu bukan berarti kita menderita kerugian, teman-teman. Ya, jadi secara umum resiko itu bukan berbicara bahwa wah risikonya tinggi nih. Berarti chance kita buat loss pada instrumen ini besar. Bukan seperti itu. Resiko itu adalah perbedaan antara ekspektasi dengan realita, ya. Semakin besar perbedaannya, maka semakin tinggi resikonya. Oke. Jadi poin dari resiko itu sehingga ketika kita itu berinvestasi pada sebuah instrumen nih ya, katakan instrumen saham lah ya. Saham nih ya. Kalian invest dalam 5 tahun ya. Itu kita dapat returnnya ada yang 4%, 5%. Tapi ada juga nih dalam 1 tahun, wah bagus banget. Dapat 40% nih dalam tahun tersebut. Nah, padahal kalau kalian lihat, ini ekspektasi saya itu cuma dapat 6%. Ya. Tapi kok tahun ini saya dapat positif 40% ya. Dapat profit nih dari return atas saham saya. Apakah itu kira-kira kalau seperti itu kalian seneng atau enggak? Misalnya biasanya dapatnya 5%, 4%, tiba-tiba dapat 40%. Seneng nggak kira-kira? Seneng lah, nggak ada yang nggak seneng ya. Dapatnya 40% loh dalam 1 tahun. Nah, tapi dari sudut pandang risk and return, kalian itu berinvestasi pada aset yang punya resiko yang tinggi. Karena kenyataannya, ekspektasinya, kalian itu cuma berharap 6% return kalian dari instrumen tersebut. Kenyataannya kalian dapat 40%. Ini loh yang dikatakan risk itu. Ya. Jadi risk itu tidak selalu berkonotasi negatif. Ya. Tapi banyak, ya kita lebih banyak mengekspos bahwa risk itu selalu negatif. Ya memang ada positif negatifnya ya. Karena ketika negatif ya katakan bayangan kalian dapat 6% nih. Ternyata eh, contoh ya beberapa hari ini ya beberapa minggu ini ya HSG kan turun semua ya. Ya ternyata kalian dapat investasi harganya 400 sekarang tinggal 200. Ya itu juga risk ya. Karena ekspektasi kalian dapat misalnya 5% nih. Ternyata kok saya dapat minus 20%, ya risk juga. Sehingga ini yang dimaksud dengan risk adalah bahwa ya saya kalau mau menyederhanakan adalah kenyataan yang berbeda dengan ekspektasi. Oke, ya. Semakin banyak, semakin jauh perbedaan yang terjadi, maka instrumen tersebut beresiko semakin besar. Jadi itu hitungan dari resiko sebenarnya, teman-teman. Oke. Nah, resiko ada apa saja? Banyak ya resiko ya, banyak banget ya. Cuman ini saya nggak akan bahas terlalu banyak lah ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat saja. Kalian bisa kira-kira mengaitkannya ya. Apa saja yang membuat sebuah instrumen itu menjadi naik resikonya. Karena contoh ya, resiko suku bunga kayak begini nih. Udah jelas instrumen obligasi itu akan naik resikonya ketika suku bunganya berubah. Sudah pasti ya. Kalau suku bunganya bank sentral itu berubah naik setengah ya misalnya, naik setengah persen misalnya atau 1%, sudah pasti suku bunga dari sebuah instrumen utang kalian juga akan naik kalau misalnya memang bunganya adalah bunga yang floating gitu teman-teman. Ya, akhirnya kan beda nih dari ekspektasi kalian. Bener nggak? Kalian expect-nya dapat 5%. Gara-gara suku bunganya naik, wah ternyata kalian malah dapat 6%. Ya enak ya kita dari sudut pandang duit sih lebih seneng. Cuman dari perhitungan risk and return, instrumen tersebut resikonya itu meningkat teman-teman. Karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu ya.
Nah, ini nanti akan ada banyak nih, tapi saya nanti teman-teman lihat aja ya. Nanti kalian baca sendiri lah di sini ya. Saya mau langsung jalan nih. Oke. Nah, sekarang saya masuk nih di bagaimana sih mengukur risk ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur sebuah risk, bentar-bentar. Ini materi ini udah kalian pelajarin belum sih? Di asistensi sebelumnya nggak ada ya? Belum ya? Sabtu kemarin, Sabtu apa Jumat Kak asistensi kalian? Jumat, Jumat. Nggak ada Ada kan ya? Pak. Nggak ada ya? Sempat dibahas sedikit sama Mas Hamdi kemarin hari Jumat. Oke, oke, ya saya bahas deh. Ya, saya juga masuk ke recent return dulu. Oke, nah teman-teman udah belajar statistika dong, harusnya ya. Masih ingat nggak? Udah lupa Pak. Ya udahlah, belajar lagi sana ya. Intinya adalah risiko itu standar deviasi dari suatu populasi atau sampel. Intinya di situ, ya. Jadi statistically, kalau kita lihat ya secara statistika, resiko adalah standar deviasi dari suatu populasi atau sampel. Oke? Karena standar deviasi itu memperlihatkan seberapa jauh terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan ini loh dalam term investment atau risk and return ya dalam manajemen keuangan itu penyimpangan ini itu kita anggap sebagai resiko karena itu tadi realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi itu ya. Jadi nanti ke teman-teman ingat-ingat lagi lah, dibuka-buka lah PPT-nya. Ya, kalau standar deviasi seperti apa. Oke, ini contohnya ya. Kalau misalnya resiko kayak begini ya, dengan return sekian persen, hitunglah resikonya. Sederhana aja ngitungnya ini. Kita cari dulu rata-ratanya gitu kan. Dari rata-rata kalian kurangkan aja dari semua ini. Ya. Kemudian selisih antara masing-masing sampel ini dengan rata-ratanya kalian kuadratkan. Setelah dikuadratkan kalian jumlah. Habis kalian jumlah kalian akar. Dibagi dulu ya. Terus baru kalian akar. Ya standar deviasi pada umumnya lah. Ya. Jadi seperti itu. Kurang lebih. Ya kayak beginilah. Ya. Jadi seperti ini. Kurang lebih perhitungannya. Nanti coba kalian lihat lagi ya. Ini statistika nih. Slide statistika saya masukin nih. Perhitungan standar deviasi. Oke. Nah, ketika kita udah tahu nih standar deviasinya adalah 18,60%. Ya, inilah yang kita sebut dengan resiko. Jadi kalau misalnya kalian baca berita ya atau baca sebuah sentimen dari investor, wah resikonya tinggi nih, sekian persen. Ya artinya ada 18,60% chance bahwa ekspektasi kita return tadi itu melenceng. Jadi kira-kira lebih bagus yang semakin tinggi atau semakin rendah nih kalau menurut teman-teman? Bagus yang lebih tinggi atau lebih rendah? Ya, Pak. Yang apa? Rendah. Rendah. Oke. Ada yang suka resikonya tinggi? Nah, kenapa? Bayangkan, teman-teman, ada sebuah instrumen nih. Resikonya adalah, katakan nih ya, 40%. Ya, resikonya ya, setelah dihitung-hitung 40% nih, gitu, secara historis ya. Berarti, ya katakan awalnya ekspektasi kalian dapat 10% nih. Ada 40% chance 10% itu tidak eh, aktualnya tidak 10% gitu kan. Bisa jadi aktualnya itu minus 20% bisa ya. Tapi bisa jadi aktualnya juga plus ya kan. Plus 30% gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi di sini bahwa risk and return itu adalah sebuah trade-off ya teman-teman ya. Semakin tinggi return yang diharapkan ya, maka resikonya juga akan semakin tinggi. Maka risk and return itu kenapa kok risk and return itu selalu menjadi trade off di sini. Jadi kalau kalian mau cari instrumen-instrumen yang punya return tinggi,
kalian lihat itu pasti mereka adalah instrumen-instrumen yang beresiko. Oke, jadi itu adalah risk and return trade-off. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, ini variance tadi, sorry. Ini tadi ya, setelah menghitung ya ini, maksudnya ini tadi ya. Setelah ini dibagi ini tadi, perhitungannya kayak begitulah. Kalian kalau ini lihat ke statistika ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Ya, jadi return yang tinggi ini, ya katakan kita lihat, kita proksikan ini sebagai average return, itu akan berbanding lurus dengan standar deviasinya. Ya, kalau nggak percaya kalian coba hitung sendiri, bikin sendiri, kalian coba hitung sendiri. Ya, bahwa return itu ya semakin tinggi, maka standar deviasinya pun juga akan semakin tinggi. Ya, oleh karena itu pernah dengar nggak instrumen bebas resiko? Pernah dengar nggak teman-teman instrumen bebas resiko? Nah pasti. Ya nggak tahu ya pernah atau enggak ya. Kalau kalian pernah dengar instrumen bebas resiko, karena itu adalah instrumen utang biasanya teman-teman ya. Di mana instrumen utang itu adalah instrumen utang pada negara. Instrumen utang yang sorry yang dikeluarkan, diisu oleh negara biasanya. Contoh sertifikat Bank Indonesia, ya. Contoh apa namanya? eh apa ya? Itulah intinya Bank Indonesia biasanya yang keluarin. Oke. 10-year government bond, sorry, ya itu yang saya jelaskan kemarin gitu. Bebas resiko. Kenapa? Karena dia sudah pertama, dia udah jelas dan pasti akan mendapatkan interest yang stagnan di angka itu. Jadi fluktuasinya sangat rendah sekali, ya. Dan yang kedua, karena tadi kita nggak sempat bahas, nanti yang teman-teman coba baca ya. Ini ya, exchange rate, country risk, liquidity risk, financial risk, business risk, inflation risk. Ini kalau negara ya teman-teman ya, itu adalah entitas dengan resiko terendah. Ya, jadi di suatu negara, entitas apa yang resikonya paling rendah? Ya negara itu sendiri. Perusahaan-perusahaan, institusi, dan lain-lain yang ada di negara itu punya resiko lebih tinggi pastinya daripada negara itu. Oke, jadi kalau yang ada suatu bonds yang ngeluarin adalah negara, maka yang kalian dapatkan di sini adalah ya kita bisa menganggap itu sebagai instrumen yang bebas risiko, ya. Terutama juga apabila instrumen tersebut memang yang ngeluarin adalah bank sentral ya teman-teman ya. Karena ada juga yang instrumen dari kementerian dan lain-lain ya. Oke, jadi itu ya yang dimaksud dengan resiko trade off. Oke. Nah, kita nggak bahas ini dulu deh. Ya. Nah, risk ada yang ingin ditanyakan risk. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Kita jalan sampai sekitar 16.30 ya nanti ya. Jadi nanti kalau ini akan saya lanjutkan karena saya rencana sih bahas dua ya tadi ya. Bahas dua materi. Cuman ternyata apa namanya kita dapat sampai capem ini udah oke lah. Nah, terus dalam melakukan apa namanya analisis dari instrumen-instrumen yang ada yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi, ada salah satu model yang sangat simpel dan sederhana untuk memilih instrumen-instrumen mana yang apa namanya tidak terlalu beresiko lah, gampangnya kayak gitu, ya. Sehingga kita bisa apa ya? Sebenarnya orang itu mencari kepastian, bener nggak? Orang itu lebih seneng hal yang pasti. Ya, contoh kalian misalnya pacaran ya. Seneng nggak kalian kalau hubungannya tanpa status gitu? Ya nggak seneng lah. Atau mungkin ada yang seneng ya nggak tahu lah saya ya. Tapi mostly pasti butuh kepastian. Ya, ya ditembak lah, apalah pacaran yang bener lah, official lah.
Itu artinya kalian itu butuh kepastian. Dan itu juga berlaku. Itu psikologis manusia ya teman-teman, ya. Dan itu juga berlaku dalam konteks manajemen keuangan, corporate finance, investment. Itu juga berlaku teman-teman. Jadi kita kenapa sih perusahaan itu cenderung memilih apa namanya instrumen-instrumen yang mungkin menghasilkan risiko paling rendah karena mereka butuh kepastian. Nah, kepastian inilah yang menjadi dasar perhitungan di materi-materi kita berikutnya. Jadi basisnya adalah kepastian ini, teman-teman. Jadi selama kita bisa meminimalisir resiko, kita dapat kepastian nih. Jadi kita bisa melakukan apa ya? Bahasa bahasa apa? Bahasa gampang itu bisa meramal ya. Wah, kira-kira kalau saya dapat sekian ya. Historical saya dapat 6% nih tiap bulan. 10 tahun terakhir rata-rata 6%. Berarti 5 tahun ke depan kira-kira saya nggak akan dapat yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini akan menjadi dasar dari peramalan, forecasting, projection ya yang akan kalian lakukan sebagai orang-orang di finance ya. Karena kita concern bagaimana kita meningkatkan aset ya kan, meningkatkan aset dengan cara berinvestasi kayak gitu. Oke, nah ini salah satu modelnya ya, capital asset pricing model. Ini adalah model finansial yang basis utamanya adalah persamaan garis, teman-teman. Masih ingat gak persamaan garis? Lupa, ingat lah. Masa nggak ingat? Y sama dengan A plus BX ya. Itu sederhana, intinya kayak begitulah ya. Intinya basisnya adalah persamaan garis. Kalau persamaan garis kan dua variabel doang ya, X dan Y selesai gitu ya. Cuman di sini ya karena basis kita adalah persamaan garis, sebenarnya kita melihatnya itu intinya adalah risk and return ya. Maksudnya kayak gitu ya sebenarnya persamaan garis ini. Variabelnya cuma dua sebenarnya, risk and return gitu. Kita yang pertimbangkan itu di situ. Cuman di sini kita dapat melabeli ya kalau kita masuk ke equationnya itu kita lihat satu beta ya. Beta adalah perbandingan volatilitas ya. Volatil, apa tuh volatil? Volatile, volatile ya. Apa tuh volatil? Ada yang tahu nggak? Sinonimnya apa deh? Volatil, volatile, kayak gitu. Volatilitas. Dia pernah dengar nggak istilah volatilitas? Rentan, tidak stabil. Betul, ya. Tidak, tidak stabil, mudah berubah, fluktuatif, variatif. Intinya itulah, ya, bahwa suatu hal itu chance-nya buat tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu besar. Jadi beta ini sebenarnya mencerminkan risk, teman-teman. Ya, semakin tinggi volatilitas aset, maka semakin dia unpredictable, teman-teman. Ya, jadi ini volatilitas. Volatilitas mengacu ke macam-macam ya. Mungkin salah satunya harga ini. Contohnya market value misalnya. Market value yang volatil, katakan sebuah saham, ya. Volatil nih market value-nya. Oke. Gimana tuh melihat yang volatil dan enggak? Kalau ada satu saham ya yang dalam daily-nya mungkin monthly ya, itu naik turunnya swing-nya cepet ya. Naik kadang-kadang profit, tiba-tiba turun lagi dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengkategorikan instrumen tersebut adalah instrumen yang volatil gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya instrumen tersebut itu selalu memberikan return yield ya, capital gain-nya itu sama, relatif mudah, diprediksi juga mudah. Nah, itu instrumen yang tidak volatil. Oke. Sehingga beta ini merepresentasikan risk. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat imbal hasil instrumen yang risk free, bebas resiko. Ya, ini menjadi benchmark kita. Kenapa? Karena kita sebagai investor itu selalu mempertimbangkan yang namanya opportunity cost. Ya.
Nah, misalnya kita butuh tadi kita mengaitkan antara kepastian dengan opportunity cost ya. Pertama, kita dapat kepastian nih. Oke, jadi kita milih yang pasti. Yang kedua, kita punya opportunity cost untuk ya kita bayar nih ya. Costnya apa? Kita tidak mendapatkan return yang tinggi. Kenapa? Karena kita dapat kepastian dong. Karena itu tadi trade off antara risk and return. Kalau kita butuh yang pasti-pasti, berarti risikonya rendah dong. Kalau risikonya rendah, berarti returnnya tinggi apa rendah kira-kira? Jelas rendah. Ya. Oleh karena itu, di sini kita punya pilihan ya teman-teman ya untuk memilih instrumen yang katakan risk free nih. Ya, risk free tingkat tingkat bebas risikonya adalah 4% nih, ya kan? Nah, tingkat bebas risiko ini akan kita jadikan benchmark untuk pemilihan instrumen investasi. Ya, katakan 4% nih. Kira-kira ya teman-teman, lebih memilih berinvestasi pada obligasi yang bebas risiko dengan return 4% atau saham yang returnnya 3%. Yang beresiko sahamnya. Returnnya 3% average. Pilih mana? Bebas resiko return 4% atau sangat beresiko dengan return 3%. Bebas risiko, Ya Pak. udah jelas ya. Semua orang pasti pilih yang bebas resiko daripada kita invest di instrumen yang ya returnnya juga di bawah instrumen bebas resiko. Terus ngapain kita invest di situ? Ya kan? Nah, oleh karena itu di sini teman-teman kalau kita lihat ya, risk free rate ini akan menjadi dasar yang paling dasar. Bottom line dari return bagi investor. Jadi kalian mendingan nggak usah invest kalau dapat return di bawah risk free rate, ya. Atau lebih baik ya invest aja di instrumen yang risk free rate, obligasi negara misalnya. Oke. Daripada kalian invest di instrumen lain, resikonya tambah, resikonya gede, returnnya nggak seberapa gitu kan. Makanya ini di sini saya sampaikan bahwa risk free rate ini menjadi bottom line dari return yang diharapkan, expected return dari seorang investor pada umumnya. Nah, kemudian di sini ada equity risk premium atau market risk. Ini adalah expected return ya di atas return dari eh di atas risk free rate, di atas risk free rate. Oke. Jadi premium ini adalah apa namanya return yang didapatkan yang intinya di atas risk free rate. Oke. Jadi ini adalah pengembangan dari Markowitz ya. Ini manajemen apa namanya investasi ya. Next time ya kalian akan bahas ini ya. Oke. Jadi CAPM ini rumusnya adalah demikian ya teman-teman ya. Jadi expected return aset I itu adalah risk free rate ditambah dengan beta ya, tambah dengan beta dikalikan dengan expected return dari market dikurangi risk free rate. Nah, ini yang disebut dengan equity risk premium ya, teman-teman ya. Return dari market dikurangi dengan risk free. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, sebelum saya bahas satu-satu, CAPM ini itu hanya bisa dipakai kalau ada asumsi ini terpenuhi ya. Kalau nggak terpenuhi ya susah pakainya ya, nggak bisa ya. Investor rasional dan risk averse ya gimana ya kita sekarang udah nggak rasional ya investor ya. Spekulan mostly orang maunya profit doang nggak mau loss ya. Jadi cari instrumen profitnya gede nggak tahu padahal risikonya juga gede gitu. Yang kedua, efisien market hypothesis harus tercapai. Semua informasi mencerminkan harga ya. Semakin informasi itu eh, semakin pasar itu efisien informasi yang ada maka mampu untuk merubah harga dari instrumen ya.
Investor dapat meminjam dan meminjamkan dana pada risk-free rate, ya. Ini artinya ada apa namanya, leveraging ya atau margin. Ini next time lah kalian bahas ya di mata kuliah manifest ya. Kemudian tidak ada pajak, inspektor punya ekspektasi yang sama, return normal ya. Dan ini agak sulit ya untuk menerapkan KPM ini di apa namanya, di dunia nyata itu agak sulit karena asumsi-asumsi ini ya tidak bisa semuanya bisa terpenuhi ya, agak sulit. Oke. Dan juga di sini KPM itu membahas resiko nih. Apa itu resiko, resiko sistematis? Resiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi ya. Karena kita kan pasti pilih-pilih ya. Kita bangun tuh portofolio yang terbaik ya, sehingga kita pilih yang paling mampu mendiversifikasi resiko ya. Sistematis apa? Contoh krisis global, ya, bencana alam, perubahan suku bunga, inflasi dan lain-lain. Kita nggak bisa kontrol itu ya. Nah, kemudian kalau resiko yang tidak sistematis apa? Nah, ini yang muncul karena perusahaan itu sendiri, contoh skandal korporasi, fraud, manajemen buruk, dan lain sebagainya. Nah, CAPM ini hanya mengkompensasi resiko yang sistematis, bukan total risk, teman-teman. Oke, jadi hanya yang sistematis. Jadi ini juga lemah ya. Ini perhitungan sederhana sebenarnya. Cuman ya cukup lemah ya. Oke, nah buat apa kita dengan cara menghitung CAPM itu kita bisa mengetahui atau memilih mana instrumen yang overvalued atau undervalued. Oke. Nah, ini output kita mendapat ERI ya, expected return dari aset I ya. Ini yang akan dijawab menggunakan CAPM. Risk period apa nih? Merepresentasikan return pada zero risk ya, zero risk. Biasanya proksinya government government bond yield. Contoh nih government bond yield ya. Government bond yield 10 tahun ya. 10Y bond yield Indonesia nih ya. Ini adalah yield yang dianggap risk free karena apa? Daripada kita eh, invest ya di aset yang returnnya sama ya, mending sorry, aset yang returnnya sama dengan resiko yang lebih tinggi, ya mending invest di sini aja gitu ya kan, toh risk free. Oke, ini contohnya ya, sekarang di sekitar 6 lah ya. Kemudian beta ini untuk ukuran atas resiko sistematis ya. Beta ini adalah covariant ya teman-teman ya. Beta ini adalah perhitungan secara covariant ya. Cuman kita agak sulit ya menghitung beta itu teman-teman ya. Butuh waktu ya, butuh lebih banyak perhitungan. Jadi kalau beta pun kalian lihat di beberapa website itu kalian sudah bisa melihat beta dari sebuah instrumen ya. Ya, contoh ini di saham ya. Berapakah betanya nih? 11,64. Nah, ada nih ya betanya dari apa namanya instrumen tersebut. Berarti apa ini artinya beta ini? Kok ada yang 11,64? Beta 11,64 itu menandakan apa sih teman-teman? Beta 11,64 itu menandakan instrumen tersebut hyper volatil ya teman-teman ya. Semakin tinggi betanya, maka dia akan semakin volatil ya. Oh, jadi beta ini hal yang penting yang perlu kita ketahui ya. Bukan tambah bagus ya, tapi tambah volatil. Cuman teman-teman harus ingat, resiko yang tinggi itu berbanding lurus dengan return. Ya. Apakah nggak boleh kita memilih instrumen dengan resiko tinggi? Ya boleh-boleh aja, selama kita bisa memanage, memitigasi, ya boleh-boleh aja gitu teman-teman.
Kemudian expected return market ini kita lihat ya, berarti dari marketnya sih, market saham gitu ya, contohnya ya, historical return dari market. Misalnya kita lihat ya, ini adalah historical return dari IHSG ya. Oke ya, biasanya kita ambil historical return dari salah satu marketnya. Ya, misalnya kita saham Indonesia ya, berarti ya di IHSG. Jadi ini adalah ekspektasi kita ya teman-teman ya. Jadi ekspektasi kita itu berapa sih? Ekspektasi kita, oh, expected return dari IHSG itu nggak sampai 10%. Ya, oke lah kalau kita bilang 10% lah. Sehingga expected return dari investor itu, terutama investor misalnya di saham ya teman-teman ya, itu adalah 10%. Itu minimal yang harus didapatkan. Kenapa? Karena itu adalah return agregat dari market saham di Indonesia gitu. Selama 20 tahun terakhir kalau di apa namanya di rata-rata ya itu adalah 9,77%, 10% lah. Jadi kalau misalnya kita mau instrumen, mau take risk ya, kita mau nih ambil risiko, berarti kita harus cari yang instrumen yang minimal bisa menghasilkan apa namanya return lebih dari 10% ya. Atau kalau kita mau konservatif nih, ya udah risk free rate aja. Dapat 4% dalam setahun ya, 4% setahun. Tapi nggak ada resiko. Oke, mau dunianya krisis, mau nggak krisis, kita tetap dapat 4%. Lain kalau di sini ya. Oke, nah kemudian maka kita akan muncul yang namanya security market line. Ya, jadi, security market line ini akan memperlihatkan garis lurus antara instrumen-instrumen beresiko yang ditarik dan berpotongan dengan risk free rate. Jadi di sini risk free rate nih, ya. Ini risk free rate ini akan semakin naik ya, di mana beta di sini beta ya, di atas adalah expected return gitu. Posisi expected return dari Indonesia adalah katakan 10% market ya. 10% market. Berarti itu bedanya adalah satu. Beta satu itu apa? Ketika market naik, expected return juga naik. Market turun, expected return turun. Ya. Kalau ini jadi berbanding perfect positif ya. Perfect positif. Kalau satu. Kalau lebih dari satu ya berarti lebih positif lagi ya betanya. Kalau kurang dari satu ya berarti less ya. Positif, cuman hubungannya nggak terlalu gede. Kalau minus, beta minus, ya bisa aja. Kalau marketnya lagi naik, harganya dia malah turun. Kebalikannya market lagi turun, harganya dia naik. Ini beta. Karena ini basisnya adalah kovarian, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingat statistik apa tuh ya? Deskriptif ya Mas Yan ya, kalau nggak salah ya. Kovarian, ya. Karena kovarian ini kan hubungan antara dua variabel nih. Isinya adalah kalau negatif berarti perfect negatif ya. Market negatif, market bergerak ke atas, harganya turun ke bawah gitu. Kalau positif, perfect positif, market naik, harga juga naik, expected return naik. Sama kayak ini nih. Kalau betanya banyak gimana? Betanya 11 tadi contoh CDIA. Market naik, dia tambah naik lagi gitu ya. Volatile, teman-teman. Oke. Jadi katakan ini contoh ya. Betanya adalah 0,89 nih. Ya, positif cuman nggak perfect ya, nggak perfect positif tapi positif. Market naik dia akan naik, market naik 1 poin, dia naik 0,89 poin. Oke, risk free rate 4,1% ya katakan. Expected return market adalah 10%. Gimana kita menghitung CAPM dari aset ini atau instrumen ini? Ya berarti kita tinggal masukkan ya di sini ya. 4,1% ditambah beta dikali expected return market dikurangi dengan expected risk free rate. Ini yang kita sebut equity risk premium. Jadi expected return yang kita dapatkan di atas risk free rate itu sebutannya adalah equity risk premium. Oke. Oke, sehingga kita hitung kita dapat expected returnnya adalah 9,35%. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ya, dia posisi beta 0,89 di sini nih ya.
Katakan ini 0,89. Nah, nih 0,89 nih. 0,89. Ya, di sini betanya nih. Expected return dia berapa tadi? 9,35. Ya, 9,35. Misal di sini nih. Ya, berarti dia posisi di sini ya, teman-teman ya. Sini, potongan, security market line. Ya, oke. Di sini. Nah, ya. Oke, posisinya di sini. Ya. Kalau menurut teman-teman, kira-kira dia under value atau over value? Kira-kira under value atau over value? Aset dengan KPM 9,35% dengan beta 0,89 ini. Oke, saya tanya dulu deh. Kalian mau beli aset yang under value atau over value? Under value Pak. Apa? Sorry, nggak dengar. Under value Pak. Under value, oke. Mengapa? Karena kita beranggapan aset-aset yang under value itu dinilai terlalu rendah daripada nilai intrinsiknya gitu kan. Jadi kita akan prefer aset yang under value. Sedangkan kalau yang over value dia udah terlalu ini ya, terlalu gede nih ya. Nilainya terlalu besar. Jadi dia termasuk di aset yang eh, terlalu besar. Ada chance dia bakal turun nilainya ke nilai yang lebih rendah gitu. Oke. 935 gimana? Under atau over? Selama dia berada di atas security market line nih ya teman-teman ya. Saya kasih tahu nih. Dia posisinya adalah under value. Walaupun di sini dia berada di bawah expected return market, di bawah beta market. Selama dia posisinya ada di sini, ya, di sini, dia adalah under value. Bagus lagi kan di sini ya, bagus lebih atas betanya sama. Yang bagus kan di sini nih. Ini pasti lebih bagus nih pastinya. Katakan di sini return 20%, beta 0,89 ya bagus, pasti under value ya. Sorry, ya under value ya. Oke. Tapi kalau dia di sini ya, betanya di atas beta market nih, ya. Sini nih, misalnya 2 betanya. Returnnya cuman, hmm, nih, returnnya adalah cuman 7% misalnya. Nah, nih, nggak mau kita beli yang kayak begini. Ya, ini KPM ya teman-teman ya. Jadi dengan KPM kalian sudah bisa melihat tuh mana yang under value, mana over value. Saya harus beli yang mana gitu. Oke. Ternyata waktu menunjukkan pukul 16.33. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak. Tadi Hmm, yang covarian tadi itu untuk menentukan ini tak Pak? Security market line itu atau? Covarian enggak, covarian Oh, itu untuk menentukan betanya, risiko. Karena covarian ini kan covarian ini kan basisnya di statistik adalah bagaimana A itu bergerak relatif ke B, gitu kan. Kira-kira ini untuk mengukur itu. Kalau B itu naik 1 poin, ya, kira-kira A gimana nih? Naik 1 poin, naik 0,5, atau malah turun, turun misalnya 3, ya. Kalau misalnya dia A, atau B naik ya, B naik 1, A naik 1, maka kok betanya dia adalah 1 nih teman-teman, ya. Sejalan ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya asetnya, B-nya 1, dia turun malah jadi 3, ya, yang ini ya, sorry, yang ini. Asetnya 1, dia turun jadi 3, maka dia berada di posisi ini.
bergerak berlawanan dengan arah pasar gitu ya. Biasanya apa contohnya? Emas. Ya. Emas ini korelasinya negatif dengan expected return market dimanapun ya. Jadi kita nggak fokus di kovariannya ya Mas, ya, Pak Jody ini. Mas Jody kita nggak fokus di perhitungan kovariannya itu dari statistika ya. Oke, jadi beta itu untuk menghitung itu sebenarnya. Nah ini representasi dari resiko itu tadi Mas. Ya, nah resiko itu memperlihatkan pertama kita tidak sesuai ekspektasi nih. Oke, nah kita mau lihat kan kita ekspektasi kita kalau return pasarnya 10%, ya kalian mau di atas atau itu di bawahnya? Ya harusnya mau di atasnya atau minimal sama lah, gitu kan? Oleh karena itu beta ini dipakai gitu. Kira-kira kalau pasarnya naik nanti, saya dapat instrumennya ini naik atau turun gitu. Orang kan maunya naik ya teman-teman ya. Karena kita selalu berekspektasi bahwa pasar ini akan selalu naik ke depannya. Dan itu memang historically ya, ya siklus dari market itu dari tahun ke tahun ya mungkin 2 tahunan, 3 tahunan itu selalu akan naik nilainya. Oke, bisa dipahami Mas Jody? Bisa nggak? Oke. Jadi hmm, yang tadi itu sempat agak bingung itu yang di grafik itu kan eh, Eh, cara dapetinnya itu dari yang persamaan garis lurus ini, Pak, yang SML ini. SML ya, ini SML ini sama ini se- sebenarnya saya nggak mau terlalu panjang di situ ya. Ini kan matematika Hmm. ya. Cuman saya mau menjelaskan di sini ya. Ini sama dengan A plus B ini. Oh, memang dari situ hasilnya, Pak. Jadi Iya. kita bisa menentukan mana yang Betul. Sorry. undervalue sama overvalue buat Betul. batasan. Siap, Bet- siap. Batasan ini sebenarnya. B Hmm. ini kan slope-nya ya, kemiringannya. Kemiringannya berdasarkan apa? Ya ini hubungan antara X dan Y kan. Ya. Semak, jadi ini menentukan slope-nya ya ini koefisiennya ini kayak gitu. Ya, itu didapatkan dari situ. Kita nggak sebenarnya nggak fokus di situ ya. Cuman ini didapatkan dari persamaan garis ini sebenarnya. Karena kita melihat hubungan persamaan antara beta beta dan expected return. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ini mungkin kalian ini materi manajemen investasi sih. Cuman saya insert di sini ya karena kita habis bahas valuasi aset. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya teman-teman ya. Kita lanjut minggu depan ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan mungkin teman-teman ya. Presensi sudah saya buka, teman-teman bisa absen oke. Minggu depan kita mau bahas di working capital. Terus materi penting berikut-berikutnya adalah penilaian project. Penting banget tuh. Ya, nanti UASnya pasti itulah. Penilaian project valuation ya. Jadi kita nggak ke instrumen aja, tapi udah masuk di project nih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan. Semoga dapat dipahami. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.